Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau biasa kita kenal dengan rumus ABC. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Nah, dengan cara memfaktorkan ini kita punya 4 metode atau 4 cara. Cara yang pertama, faktorisasi dengan sifat distributif. Yang kedua, faktorisasi selisih kuadrat. Yang ketiga, faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan yang terakhir, faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana nilai A itu tidak sama dengan 1. Cara yang pertama yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Nah, contoh soalnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 30 sama dengan 0. Nah, kita disuruh menentukan akar-akar persamaan dengan cara pemfaktoran. Nah, yang pertama, kita lihat persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang X dikurang 30 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai A, B, dan C. A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu adalah konstantanya. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai A-nya itu 1, dari sini 1, B-nya karena ini negatif X, berarti B-nya bernilai negatif 1, dan C konstantanya karena di sini negatif 30, berarti nilai C-nya adalah negatif 30. Yang kedua, selanjutnya kita mencari nilai P dan Q. Nah, dengan syarat, kita lihat P dikali Q dan P ditambah Q. Jadi, bilangan berapa dikali berapa, ya, bilangan apa dua bilangan, ya, yang kalau dikalikan hasilnya negatif 30, kalau kita jumlahkan itu hasilnya negatif 1. Nah, perkalian P dan Q atau P dikali Q itu kan didapat dari A dikali C. Sedangkan P ditambah Q, hasil penjumlahan P dan Q itu didapat dari nilai B. Ya, kita lihat. Kalau kita mau cari hasil perkalian P dan Q itu caranya dari A dikali C. Nilai A-nya 1, C-nya negatif 30, berarti 1 dikali negatif 30 sama dengan negatif 30. Nah, berarti dua bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 30, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Nah, kira-kira bilangan berapa? Perkalian negatif 30 itu kan 1 dikali 30, negatif 1 dikali 30, atau negatif 30 dikali 1, terus 2, ya, 30 itu kan perkalian 2 dikali 15. Lalu perkalian 30 itu 6 dikali 5, ya. Nah, karena di sini perkaliannya negatif 30, berarti kita pilih ada negatif 1 dikali 30 atau negatif 30 kali 1, negatif 2 dikali 15 atau negatif 15 kali 2, terus yang terakhir negatif 6 atau negatif 6 dikali 5 atau negatif 5 dikali 6. Dan yang terakhir ada 3 sama 10, ya, perkalian 3 dikali 10. Nah, perkaliannya itu ada banyak, tetapi yang kita lihat ini,
P ditambah Q itu hasilnya negatif 1. Ya, dua bilangan ketika kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Kalau 1, tadi perkalian 1 kali 30. Nah, 1 sama 30, kalau kita jumlahkan dengan hasilnya bukan 1. Bukan negatif 1 berarti nggak termasuk. 2 sama 15, kalau kita jumlahkan hasilnya bukan negatif 1. Terus 3 sama 10, kalau kita jumlahkan hasilnya juga bukan negatif 1. Sekarang 6 sama 5. Nah, karena di sini hasil perkaliannya negatif 30, berarti antara angka 6 dan angka 5 itu salah satunya harus ada yang negatif. Nah, karena di sini ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1, ada negatifnya, berarti nilai yang lebih besar itu harus bernilai negatif. Tadi 30 itu dari 6 dikali 5 ya. Nah, karena ketika kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, 6 sama 5 kan hasilnya negatif 1. Nah, 6 sama 5 ini kan lebih besar 6. Otomatis 6 ini harus bernilai negatif. Karena kalau kita jumlahkan negatif 6 ditambah 5 hasilnya sama dengan negatif 1. Berarti nilai P-nya ada negatif 6. Berarti nilai P-nya negatif 6 dan nilai Q-nya adalah 5. Begitu ya. Jadi kita harus cari tahu dua bilangan ketika dikalikan hasilnya ini dan ketika kita jumlahkan hasilnya ini. Nah, kalau kita kalikan itu caranya seperti ini, A dikali C, tapi kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah nilai B. Nah, udah dapat P-nya negatif 6 dan Q-nya adalah 5. Bilangan yang memenuhi syarat adalah negatif 6 dan 5, maka X kuadrat dikurang X dikurang 30 sama dengan 0. Nah, kan X dikurang P, X ditambah P, X ditambah P dikalikan X ditambah Q. Q gitu ya. Ini rumusnya, formulanya. Kalau ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C, nah ini hasilnya kalau sudah mendapatkan nilai P dan Q. Nah, kita udah dapat P-nya negatif 6, Q-nya 5, berarti kita masukin. Jadinya X dikurang 6 dikalikan X ditambah 5. Ya, karena ini negatif 6 berarti jadinya dikurang 6. Selanjutnya, ini kita hitung satu-satu. Yang pertama, X dikurang 6. X dikurang 6 sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai X-nya, berarti negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. Berarti X yang pertama, X1 sama dengan 6. Yang kedua, X plus 5 sama dengan 0. Kita mau mencari X-nya, berarti angka 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5. Nah, X2-nya kita dapat negatif 5. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 30 sama dengan 0 adalah X1-nya 6 dan X yang keduanya adalah negatif 5. Nah, kalau kita mau mencari nilai, mau menuliskan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, berarti kita tulis yang negatif dulu, yang nilainya negatif. Paling kecil, kita tulis nilai yang paling kecil yaitu negatif 5,6. Berarti ditulis HP sama dengan negatif 5,6. Nah, yang kedua, faktorisasi selisih kuadrat. Di sini ada formulanya, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikalikan X dikurang Y. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, kita mencari akar-akar persamaan kuadratnya dengan cara pemfaktoran, berarti kita pakai yang selisih kuadrat. Kita lihat
kita ubah persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 menjadi x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. Jadi 16-nya itu kita jadikan kuadrat. 16 itu kan 4 pangkat 2. Nah, berarti kita ubah jadi x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0, kita ubah jadi x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. Karena kan nilainya sama ya. 4 kuadrat itu kan nilainya 4 kali 4 sama dengan 16, sama. Nah, berarti karena kita udah dapat nih, x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan, nah, formulanya. Ini kan x kuadrat dikurang y kuadrat, berarti x ditambah y dikali x dikurang y. Nah, di sini karena di sini x kuadrat dikurang 4 kuadrat, y-nya kita ubah jadi angka 4. Jadi x ditambah 4 dikalikan x dikurang 4. Gitu. Kita faktorkan seperti itu. Nah, kalau sudah begini baru kita hitung satu-satu. Yang pertama x ditambah 4 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai x-nya berarti angka 4-nya pindah ruas menjadi negatif 4. Berarti x1 sama dengan negatif 4. Yang kedua, x dikurang 4 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai x-nya berarti negatif 4 pindah ruas menjadi 4. x2 sama dengan 4. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 adalah x1-nya sama dengan negatif 4 dan x2-nya ini sama dengan 4. Dan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 4,4. Yang ketiga, faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari dengan cara pemfaktoran. Di sini x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai a, b, dan c-nya. Nilai a-nya 1, nilai b-nya adalah 5, dan nilai c-nya adalah 6. Dapat. Selanjutnya mencari nilai P dan Q dengan syarat kalau kita mau mencari nilai P dan Q berarti itu adalah nilai C-nya. Dan kalau kita mau mencari penjumlahan dari P dan Q itu adalah nilai B-nya. Sekarang karena tadi ingat ya, B-nya 5, C-nya 6. Karena nilai C-nya 6, maka C itu kan tadi P dikali Q. Nah, karena C-nya 6, berarti berapa kali berapa hasilnya 6. Nah, 6 itu kan hasil dari perkalian 1 dikali 6. Selain itu, 6 itu hasil perkalian dari 2 kali 3. Berarti dua-duanya bisa kita pilih. Dua-duanya memenuhi. Oke. Nah, itu C sama dengan 6. Selanjutnya, karena tadi nilai B-nya sama dengan 5, dan rumusnya nilai B itu sama dengan P ditambah Q. Kita lihat tadi kan C-nya itu yang pertama perkalian 1 sama 6. Yang kedua 2 sama 3. Nah, kita lihat yang 1 sama 6. 1 sama 6, kalau kita jumlahkan, apakah hasilnya 5? Nah, 1 ditambah 6 kan hasilnya 7. Bukan 5, berarti perkalian, maksudnya angka 1 dan 6 itu tidak termasuk, tidak memenuhi. Berarti kita tidak pakai nih angka 1 sama 6. Sekarang kita lihat yang angka 2 sama 3. Tadi 2 kali 3 sama dengan 6, udah memenuhi. Sekarang kalau kita jumlahkan, 2 ditambah 3 apakah hasilnya 5? Nah, ternyata 2 ditambah 3 itu hasilnya 5, memenuhi. Berarti karena yang C yang perkalian itu 2 sama 3 memenuhi dan yang penjumlahan 2 dan 3 juga memenuhi, berarti kita dapat nilai P-nya itu 2 dan nilai Q-nya adalah 3. Sama aja, boleh terbalik, P-nya 3 atau Q-nya 2 itu sama saja. Ya. Berarti kita dapat nilai P-nya 2 dan nilai Q-nya 3. Bilangan yang memenuhi syarat adalah 2 dan 3, maka persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita lihat dari yang sebelumnya nih,
Ya, kalau ada persamaan kuadrat, kita jadikan X ditambah P dikalikan X ditambah Q ya. X tambah P dikali X tambah Q. Berarti P-nya 2, Q-nya 3. Berarti kita masukin X ditambah 2 dikalikan X ditambah 3. Kalau sudah pemfaktoran seperti ini, kita hitung satu-satu. X ditambah 2 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai X-nya, berarti angka 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Selanjutnya, X plus 3 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai X-nya, berarti angka 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Nah, berarti jadinya akar-akar persamaannya X1 negatif 2 dan X yang kedua adalah negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Dan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 2. Ya, begitu. Selanjutnya faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi nilai A-nya itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tidak angka 1. Gitu. Nah, contohnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini di depan x kuadratnya ini ada angka 2, bukan angka 1 ya, angka 2. Berarti penyelesaiannya 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, nilai A, B, dan C harus kita cari tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Nah, di sini nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 5, dan nilai C-nya itu adalah 2. Nah, selanjutnya mencari nilai P dan Q dengan syarat. Nah, di sini kan udah ada formulanya, udah ada rumusnya. Kalau kita mau mencari perkalian P dan Q, itu rumusnya A dikali C. Dan kalau kita mau mencari penjumlahan P dan Q, itu rumusnya adalah nilai B. Nah, tadi kan kita mau mencari nilai perkalian P dan Q. Nah, rumusnya A dikali C. Nilai A-nya itu 2, nilai C-nya 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus penjumlahannya, P ditambah Q itu sama dengan B. Nah, nilai B-nya adalah negatif 5. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai P dan Q. Kalau kita kalikan, itu hasilnya 4. Dan kalau kita jumlahkan, hasilnya negatif 5. Nah, kalau kita kalikan hasilnya 4. 4 itu kan perkalian 1 kali 4 dan 2 kali 2 ya. Ini perkalian. 1 kali 4 dan 2 kali 2. Terus ternyata kalau kita jumlahkan hasilnya harus negatif 5. Nah, kalau hasilnya harus negatif 5, berarti dari dua bilangan ini harus dua-duanya harus kita kasih tanda negatif. Ya. Karena dia mintanya negatif 5, berarti otomatis dua-duanya harus kita kasih negatif. Ini negatif, negatif, ini juga negatif, dan negatif. Sekarang, negatif 1 kan kalau ini penjumlahan, berarti ini kita tambah. Nah, sekarang negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5. Oke, sekarang negatif 2 ditambah negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Karena di sini dia mintanya kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, berarti kita pakai perkalian yang ini. Berarti P-nya itu nilainya negatif 1 dan Q-nya itu nilainya negatif 4. Ya. Kalau kita kalikan kan negatif 1 kali negatif 4, negatifnya hilang. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Benar ya, kalau kita kalikan hasilnya 4, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti kita dapat P-nya negatif 1, Q-nya negatif 4. Atau terbalik, boleh sama saja. Nah, di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C.
Jadi kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, kita jadikan seperti ini. Ini rumusnya. Dijadikan PX ditambah QX. Tadi kan 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0. Kita udah dapat nilai P-nya negatif 4, Q-nya negatif 1. Berarti kita jadikan seperti ini. Berarti jadinya A-nya tetap 2X kuadrat, tetap ditambah PX karena P-nya negatif 4, berarti jadinya dikurang 4X. Ditambah QX karena Q-nya negatif 1, berarti jadi dikurang 1X. Ditambah C, C-nya tetap 2, konstantanya tetap 2, sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ini. Di sini 2X kuadrat dikurang 4X. Dua-duanya punya angka X. Ya kan? Di sini 4X, ada X. Di sini 2X kuadrat, ada X-nya juga. Sekarang di sini di depan ini ada angka 2. Yang kedua ini ada angka 4. Kalau kita faktorkan 2 sama 4, kita lihat angka yang paling kecil kan 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti kita keluarkan angka 2 dan X-nya. Terus sisanya berarti kan 2X kuadrat. 2-nya udah dikeluarin. Terus X-nya 2 udah dikeluarin 1, berarti sisa 1. Berarti X-nya sisa 1. Tulis X. Dikurang tadi 4X. X-nya udah kita keluarin. Terus 4 udah kita keluarin 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti sisanya 2. Nah, jadinya 2X dikalikan X dikurang 2. Ini namanya pemfaktoran. Kalau kita kalikan balik lagi ke atas. 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. Dikurang 2X dikali 2 sama dengan 4X. Nah, kita kan mau carinya seperti ini yang bawah. Berarti kita pakai yang bawah. Selanjutnya sebelahnya dikurang. Nah, ini kan 1X ditambah 2. Tinggal kita faktorkan aja. Langsung jadinya X dikurang 2. Bu, kenapa ini dikurang? Karena ini kan perkalian. Kalau operasi biasa itu kan dikurang 1X ditambah 2. Nah, ini kan perkalian. Negatif 1X. Ini kalau kita kalikan, kali pelangi, jadinya negatif 1 dikali X. Berarti negatif 1X. Nah, negatif 1 dikali negatif 2. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Nah, berarti di sini benar harus negatif. Kalau di sini positif, nanti di sini hasilnya negatif. Padahal dia mintanya positif. Berarti di sini harus negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil yang pertama. 2X dikurang 1 kita jadikan 1. 2X dikurang 1. Nah, yang sama, X dikurang 2 kita taruh di belakang. X dikurang 2. Ini udah jadi pemfaktoran. Kita hitung satu-satu. Yang pertama 2X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, negatif 1 pindah ruas menjadi 1. 2X sama dengan 1. Kita mau mencari nilai X. Ini karena ini 2 dikali X perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti nilai X sama dengan 1 per 2. Atau nilai yang kedua, X dikurang 2 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai X-nya berarti negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Berarti X sama dengan 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 per 2 dan X sama dengan 2. Dan himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2, 2. Nah, selanjutnya melengkapi kuadrat sempurna. Ada beberapa tahap dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama nih, tambahkan ruas kanan dan kiri dengan lawan C. Lawan dari C itu kan negatif ya. Lawan dari C, lawan dari positif berarti negatif. Nah, ruas kanan sama ruas kiri kita tambahkan dengan negatif C. Misalnya, ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kanan kirinya kita tambahkan dengan negatif C. Ditambah negatif C. Berarti jadinya AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang C sama dengan 0 dikurang C. Jadinya negatif C. Nah, C dikurang C habis. Berarti jadinya AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Yang kedua, jika A-nya tidak sama dengan 1, nilai awalnya ini yang pertama.
koefisien dari X kuadrat itu tidak sama dengan 1, maka semua ruas baik kanan maupun kiri itu dibagi dengan A. Nah, di sini misalkan AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Nah, ini semua kita bagi dengan A. AX kuadrat dibagi A ditambah B, X dibagi A sama dengan ini negatif C dibagi dengan A. Kalau sudah, nah ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi yang sebelah kiri ditambah B kuadrat per 4A kuadrat, yang sebelah kanan juga ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Yang keempat, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, ya. X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Dan yang terakhir, baru kita menentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna dengan menarik akar. Tinggal diakarkan, tapi jangan lupa ditambahkan tanda kurang lebih, ya. Jadi yang X yang awalnya ini ada pangkat hilang, jadi cuma X ditambah B per 2A sama dengan, nah yang tadinya biasa seperti ini kita tambahkan akar dan kita beri simbol kurang lebih. Nah, ini langkah-langkahnya. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurang 40 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, awalnya kan X kuadrat ditambah 3X dikurang 40 sama dengan 0. Nah, cara yang pertama tadi ditambahkan lawannya. Karena di sini negatif 40, lawan dari negatif kan positif. Berarti kita tambahkan dengan positif 40. Kanan kiri ditambah 40. Berarti jadinya X kuadrat ditambah 3X dikurang 40 ditambah 40 sama dengan 0 ditambah 40. Nah, negatif 40 ditambah 40 kan habis. Sisanya habis 0 berarti. Nah, 0 ditambah 40 sama dengan 40. Berarti jadinya X kuadrat ditambah 3X sama dengan 40. Nah, perintah selanjutnya itu kalau A-nya tidak sama dengan 1 harus dibagi A. Karena ini kan X-nya udah 1 nih. Nilai A-nya udah 1 nih. Di sini X kuadrat, tidak ada bukan 2X kuadrat atau 5X kuadrat. Di sini nilainya 1X kuadrat. Berarti udah tidak usah dibagi lagi. Karena 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti tetap seperti ini. Langsung pindah ke cara berikutnya, langkah berikutnya. Kanan dan kiri itu harus ditambahkan dengan B kuadrat. Ya, ditambahkan dengan ini. Nah, ruas kanan dan kiri ditambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Ditambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. 4A kuadrat, ya. Kita lihat, di sini nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 3, berarti sama dengan 3 kuadrat per 4, A-nya berapa? Nah, di sini A-nya adalah 1, berarti dikali 1 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Per 4 dikali 1 kali 1 sama dengan 1, berarti 4. Ya, berarti sebelah kanan dan kiri kita jumlahkan dengan 9 per 4. Begitu, jadinya X kuadrat plus 3X plus 9 per 4 sama dengan 40 ditambah 9 per 4. Nah, langkah selanjutnya kan harus kita ubah begini. Yang sebelah kiri kita kuadratkan, yang sebelah kanan seperti ini. Berarti jadinya X ditambah 3 per 2. Ini 3 per 2 dari mana? Kita lihat. Ini kan 9 per 4. Kita jadikan pangkat 2. 9 itu berapa pangkat berapa? 9 per 4. Kita jadikan pangkat 2. Nah, 9 itu kan hasil dari 3 kali 3. Berarti di sini 3 pangkat 2.
Sekarang kalau 4 itu hasil dari 2 pangkat 2. Berarti yang kita pakai yang ini. Jadinya per 2. Jadinya X plus 3 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 40 ditambah 9 per 4. Nah, tadi udah dapat begini. Selanjutnya kita samakan penyebut. 40 ditambah 9 per 4. Kalau kita samakan penyebutnya jadi 4. Berarti 160 per 4 ditambah 9 per 4. Jadinya 160 ditambah 9 hasilnya 169 per 4. Nah, sudah dapat seperti ini. Ya, kita lanjutkan ke langkah yang nomor terakhir. Ya, yang nomor 5 ini kan yang tadinya pangkat 2, pangkatnya hilang. Terus yang sebelah kanan kita akarkan, lalu kita tambahkan dengan kurang, begitu. Ya, sekarang ini step yang terakhir. Pangkatnya hilang, yang ini kita akarkan. Akar, ini kurang lebih ya, kurang lebih akar dari 169 dibagi 4. Nah, 169 itu kan akar 169. Ini kalau kita hitung adalah hasilnya adalah 13. Sedangkan 4, akar 4 itu kan hasil perkalian dari 2 kali 2 berarti 2. Nah, karena ini pembagian 169 per 4, berarti hasilnya juga jadi 13 per 2. Hasilnya X ditambah 3 per 2 sama dengan kurang lebih 13 per 2. Nah, karena ini kurang lebih berarti ada 2. Ada X1 dan ada juga X2. X1-nya sama dengan ketika nilainya adalah positif. Nih, nilai X-nya positif yang pertama. X1 sama dengan 13 per 2 dikurang. Kenapa dikurang ini? Ini kan plus 3 per 2. Nah, kita mau menghitung X-nya berarti pindah ruas jadi dikurang. Ya, ini juga dikurang. Yang ini juga dikurang. Dikurang 3 per 2 sama dengan 13 dikurang 2 sama dengan 13 dikurang 3 sama dengan 10 per 2. 10 per 2 sama dengan 5. X yang kedua. Ini kan tadi ketika positif. Sekarang ketika nilainya kita ambil yang negatif. Berarti negatif 13 per 2 dikurang 3 per 2 sama dengan negatif 13 dikurang 3 sama dengan negatif 16. Nah, negatif 16 dibagi 2 sama dengan negatif 8. Nah, udah dapat akar-akarnya 5 dan negatif 8. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3, X dikurang 40 sama dengan 0 adalah X-nya, X1 adalah 5, atau X yang kedua adalah negatif 8. Oke, sekian dulu pembahasan video pada kali ini. Dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.